Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Haryanti, NIM 4121811053 dari Administrasi Bisnis Terapan dengan judul proposal kinerja sistem pengelolaan sampah di Kota Batam dan kepuasan konsumen dengan analisis SWOT. Dengan daftar isi yang dibagi oleh proposal, di dalamnya ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Dan ada kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Dan selanjutnya ada metode penelitian, dan di dalamnya ada operasional variabel, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, waktu, tempat, dan objek penelitian, populasi, dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data. Pendahuluan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan suatu kota, ditandai dengan adanya tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, fungsi pemerintahan yang utama adalah pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang tidak dapat ditunda, dan apabila ditunda akan berdampak luas kepada kesehatan masyarakat dan timbulnya berbagai wabah penyakit. Dalam pengolahan sampah yang dihasilkan dalam pelayanan pengolahan sampah, sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik, sehingga pengolahan sampah dapat bekerja efektif dan efisien, serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Permasalahan sampah di Batam menjadi masalah yang serius, yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Kota Batam. Permasalahan tersebut selain disebabkan oleh keterbatasan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur, juga rendahnya tingkat pelayanan sampah terhadap masyarakat. Untuk pengolahan sampah selama ini masih memakai cara ditimbun di TPA Telaga Punggung. Nah, sampah merupakan permasalahan yang terjadi hampir di seluruh pasar. Setiap harinya manusia melakukan kegiatan yang tidak lepas dari sampah. Sisa hasil produksi yang sudah tidak dapat diperlukan lagi atau sudah tidak dapat ditarik manfaatnya. Oleh karena itu, sampah pada sumber dasar yaitu tingkatan rumah tangga yang membutuhkan wabah pembuangan yang bisa menempatkan sampah sesuai kategori, yaitu organik dan anorganik. Nah, organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup, contohnya sisa sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Sedangkan sampah anorganik itu yang berasal dari benda mati, contohnya itu plastik, kertas, kaca, kaleng, dan besi. Organik banyak yang sulit hancur dan sulit diolah. Untuk mengolah sampah ini memerlukan biaya dan teknologi tinggi agar bisa mendapatkan pengolahan lebih lanjut. Maka pengadaan tempat sampah organik dan anorganik adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk membantu sistem pengolahan sampah di Kota Batam. Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil identifikasi masalah sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pengangkutan sampah oleh Satuan Tugas Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, menambah atau mengoptimalkan alat pengangkutan sampah, baik dan truk maupun motor sampah. Ketiga, bagaimana strategi pengembangan dinas pengolahan persampahan dalam mengelola sampah di Kota Batam dapat terrealisasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Agar penulisan ini sesuai dengan permasalahan di atas, penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam kinerja sistem pengolahan sampah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja pengangkutan sampah. Tiga, untuk mengetahui penyebab keterlambatan dalam pengangkutan sampah sehingga munculnya komplain dari masyarakat untuk dinas lingkungan hidup. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat ini dibagi dua, ada manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis ini dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat bagi pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai pengolahan sampah oleh dinas lingkungan hidup. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menuangkan ide, gagasan, dan pikiran sebagai tujuan untuk menjadikan kinerja lebih baik lagi ke depannya.
Nah, kalau bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi dan memberikan tambahan pengetahuan informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini ada batasan masalah. Pada penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasinya, maka dapat dibatasi masalahnya hanya pada dua variabel, yaitu pengaruh kinerja sistem pengolahan sampah dan kepuasan konsumen. Pembatasan ruang lingkup ini ditetapkan agar penulis akan lebih berfokus pada pokok permasalahan yang timbul beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian ini tidak menyimpang dari sasarannya. Selanjutnya ada kajian teori. Di bab 2 ada kajian teori, literatur, dan hipotesis. Kajian teori itu saya bagi 8 di sini. Yang pertama, definisi sampah sebagai hasil samping dari berbagai aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah sering menimbulkan permasalahan serius di wilayah-wilayah pemukiman penduduk. Yang kedua ada jenis sampah. Jenis sampah ini ada dibagi 3. Di sini ada berdasarkan sumbernya. Kalau berdasarkan sumbernya itu ada sampah alam, sampah manusia, sampah rumah tangga, sampah konsumsi, sampah perkantoran, sampah industri, sampah nuklir. Sedangkan selanjutnya ada berdasarkan jenisnya. Kalau berdasarkan jenisnya ini ada sampah anorganik sama organik. Di sini ada berdasarkan bentuknya, ada sampah padat dan sampah cair. Selanjutnya ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Di sini dibagi 2 kelompok. Ada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah ini ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Di sini ada pengangkutan sampah. Nah, pengangkutan ini membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. Di sini ada contoh sarana dan prasarana pengelolaan sampah tahun 2021. Di sini dibagi 9 kecamatan di Batam. Itu kalau per kecamatan Sebuduk itu ada 6, Segulung itu ada 18, Tangsel itu ada 5, Batam Kota ada 31, Kupang 21, Batu Haji 13, Wajo 21, Batu Ampar 7, dan 11. Kalau dari sarana pengangkutannya itu adalah ada kompaktor itu ada 10, dump truck ada 73, Amrol ada 37, pickup ada 2, becak motor ada 2. Jadi jumlah semuanya ada 120. Selanjutnya ini ada yang kelima, masih di kajian teori, itu ada kepuasan masyarakat. Pada dasarnya kepuasan ini mencakup perbedaan antara harapan dan kenyataan atau hasil yang dirasakan. Pandangan ini didasarkan pada discrimination paradigma. Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ada faktor kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat Kota Batam terhadap kebijakan kebersihan lebih dipengaruhi oleh ketepatan dan tujuan kebijakan pemungutan retribusi kebersihan. Sama halnya pada model evaluasi kebijakan, pada model kepuasan masyarakat ini, ketetapan juga lebih diarahkan pada ketetapan tujuan dan sasaran dan target. Selain itu ada kinerja satuan kebersihan. Kalau menurut Mardiasmo, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Sini dan selanjutnya terakhir ada indikator kinerja. Indikator kinerja
Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah. Seperti pencapaian target, kinerja sebaiknya harus dimulai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini ada kerangka pemikiran menurut proposal skripsi saya, itu dari timbulan sampah itu dibagi pemilihan, pewadahan, dan pengolahan, tapi dibedain dengan pengumpulan. Karena kalau pemilihan, pewadahan, dan pengolahan itu selanjutnya pemindahan dan pengangkutan itu berakhir di TPA tempat pembuangan akhir, dan pemilihan dan pemanfaatan itu berakhir di tempat pembuangan akhir, dan persebaran TPS itu berakhir di manfaat kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Saya menggunakan SWOT analisis SWOT. Itu ada strike. Pertama ada ketersediaan alat pengangkutan sampah, keuletan pegawai kebersihan, ketepatan waktu dalam pengangkutan sampah, pemisahan sampah organik dan non-organik. Ada weakness, tidak adanya pelaksanaan tugas pengolahan sampah, kedua rendahnya anggaran, ketiga kurangnya TPS di Kota Batam, keempat tidak adanya pemasaran hasil produksi dan sampah. Dan ada threat. Pertama, kesadaran masyarakat untuk memilih dan mengolah sampah masih minim. Kedua, sebagian masyarakat masih membuang sampah di sungai atau membuangnya. Ada opportunity, yang pertama, sebagian masyarakat membuat TPS sendiri. Kedua, kondisi lingkungan yang mendukung dalam alokasi anggaran. Ketiga, tingginya animo masyarakat dalam pengajuan bantuan pengolahan sampah terpadu. Di sini ada hipotesis SWOT analisis atau hipotesis analisis SWOT. Nah, identifikasi ini menggunakan matriks SWOT yang terdiri dari 4 sel. Setiap sel akan menghasilkan strategi, yaitu strategi strike dan opportunis, menambahkan atau mengoptimalkan alat pengangkutan sampah, baik dan truk maupun motor sampah. Kedua, ada mengoptimalkan dukungan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan politik. Dan selanjutnya ada strategi, weakness, dan opportunities. Yang pertama ada menambahkan TPA dan TPS di Kota Batam. Kedua, membuat bank sampah di setiap kecamatan. Tiga, menambah anggaran untuk pengolahan sampah atau program persampahan. Dan selanjutnya ada strategi strike dan threats. Yang pertama, membuat peraturan tentang pengolahan sampah sehingga lebih bermanfaat. Selanjutnya ada strategi, weakness, and threat. Di sini ada memanfaatkan kelompok masyarakat dalam pengolahan sampah baik dalam bentuk kerajinan maupun dalam bentuk pupuk kompos. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada operational variable. Sini mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ada individual. Dukungan dari kantor, dinas lingkungan hidup, karakteristik pekerjaan, lingkungan organisasi, dan faktor kontekstual. Di sini ada jenis data. Jenis data itu ada jenis data primer dan jenis data sekunder. Kalau data primer ini, data ini merupakan sumber data primer ini yang meliputi responden, wawancara dan observer yang dijadikan narasumber diasumsikan memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Dan selanjutnya ada data sekunder. Data ini yang diperoleh dari sumber sekunder, yakni hasil pencatatan pihak ketiga atau dari sumber kepustakaan. Selanjutnya ada sumber data. Di sini menggunakan sumber data dari pejabat kantor dinas lingkungan hidup yang melaksanakan fungsi sebagai pegawai kantor, itu honorer dan PNS. Kalau
Selanjutnya pejabat dan petugas pemungut retribusi wilayah Kota Batam. Dan selanjutnya aktivitas satuan tugas kinerja kebersihan wilayah Kota Batam. Di sini ada waktu penelitian dalam menyusun proposal skripsi dan berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, tepatnya di Sekupang. Sini ada prosesnya itu selanjutnya ada populasi. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang masuk dalam batasan wilayah penelitian, yaitu yang secara administrasi berada pada wilayah Kota Batam. Kalau sampelnya ini menggunakan metode quantitative sampling. Instrumen penelitian diperoleh dengan menggunakan sampel populasi yang menggunakan metode non-probability sampling melalui teknik quantitative sampling. Di sini ada teknik pengumpulan data. Kenapa saya langsung bikin contohnya? Karena saya menunjukkan kalau di sini pengumpulan data di data sampah ini jumlah penduduk Sekupang 137.000. Terus kenapa bisa segini hasilnya? Itu 137.000 dikali 0,9, hasilnya 123,660.000 ton per hari itu sampah manusia. Sedangkan selanjutnya ada di Batu Aji, Segulung, Wongsa, Baja, Sebedu, Batam Kota, Batu Ampar, dengan 9 kecamatan di Batam itu memperoleh 1.238 ton per hari dengan jumlah penduduk di Kota Batam 1.376 orang. Ini enggak kemasuk di Dagang Padang, Bulang, dan Galang. Selanjutnya ini ada contoh studi lapangan atau meninjau langsung di TPA Telaga Punggur, Kota Batam, itu di Punggur, dekat Pelabuhan Punggur. Ini ada contoh-contohnya, itu ini adalah sampah-sampah yang ditimbun, karena di Batam ini sampahnya ditimbun, tidak dibakar. Jadi sampah timbun, kayak gitu. Karena mereka sampai saat ini masih belum ada yang bisa mengolah di Batam. Ini ada teknik pengolahan data. Ini ada diambil 7 tahun dan 4 tahun ke depan, 2 tahun belakang. Kalau ini hitungannya itu menurut Photoset volume timbulan sampah. Hitungannya itu kayak gini. Kalau misalnya di 2020, di sini jumlah penduduknya 1.196.000 itu dikali 0,7. Jadi hasilnya itu sampah manusia 837 ton per tahun. Gitu. Dan selanjutnya sama kayak gitu hitungannya, cuman dikali aja. Jadi jumlah penduduk dikali hitungan sampah per orang 0,7. Jadi kita itu sehari menghasilkan 0,7 sampah. Di sini ada teknik analisis data. Analisis data merupakan proses. Kalau menurut Mollett, analisis data ini merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Di sini ada presentasi berat komposisi sampah di tahun 2021. Jadi di tahun 2021 itu dipegang banyak oleh sisa makanan.
49%, kertas karton 10%, kayu ranting 9%, plastik 19%, kaca 1%, logam 1%, kain tekstil 2%, dan lainnya 9% yang tidak di dalam lingkup itu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.